welcome back to my channel. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung waktu lihat judul video hari ini. Berhubung sebelumnya aku pernah bilang kan kalau aku itu bukan ARMY dan aku bahkan gak dengerin lagu BTS. Tapi entah kenapa waktu lihat comeback terakhir mereka yang Butter, aku itu suka banget sama logonya. Menurut aku itu super duper imut banget. Makanya kemarin aku tuh sok ngide kepengen buat logo itu dari resin untuk dibuat keychain. Menurut aku ini itu cocok banget untuk dijadiin hadiah buat teman kalian yang ARMY atau untuk kalian yang suka BTS tapi nggak kepengen pakai gantungan kunci dengan nama member. Dan pastinya untuk yang bukan ARMY juga bisa banget pakai kok, karena ini nggak terlalu nunjukin BTS banget menurut aku. Kalau gitu langsung aja yuk aku kasih lihat gimana cara bikinnya. Sebelum mulai, di sini aku mau buka paket yang isinya resin untuk DIY hari ini dulu. Di dalam paket ini ada 2 botol, karena resin yang akan aku pakai adalah epoxy resin alias 2 parts resin. Dan untuk video hari ini, itu aku dikirimin resin dari distributor epoxy resin, yang merupakan distributor resmi resin Likal di Indonesia. Ini pertama kalinya aku coba produk dari mereka, jadi video hari ini juga sekaligus jadi review aku untuk produknya. Pertama-tama, kalian perlu siapin file folder atau alas anti lengket dan juga resin. Untuk jenis resinnya, ini aku pilih yang Likal 1011. Dan sebelum dimulai, pastikan kalian pakai sarung tangan dan juga masker ya. Pertama, kita buat campuran resinnya dulu. Di sini bakal aku timbang pakai timbangan presisi. Berhubung resin yang aku pakai itu resin Likal 1011, ini punya perbandingan 3:1. Jadi untuk buat campurannya, kalian perlu 3 part A alias resin dan 1 part B alias pengeras atau hardener. Di sini aku timbang dan pastikan kalian timbangnya itu dengan tepat ya. Setelah itu bisa mulai diaduk. Untuk aduknya itu pelan-pelan aja supaya nanti nggak banyak gelembung. Kalau udah selesai diaduk, nanti bisa didiamkan sebentar sehingga dia bisa berubah jadi bening kayak gini. Sekarang aku akan siapin tulisannya dulu. Di bawah file folder udah aku taruh kertas bergaris dan di atasnya bakal aku tempelin pakai stiker huruf. Ini kertas bergarisnya bantu aku supaya tulisannya bisa lurus. Tempel aja hurufnya satu-satu untuk membuat kata butter. Setelah itu di bagian atasnya bisa kita lapisin resin dan ini dibiarin aja sampai kering. Sekarang kita lanjut untuk buat keychainnya yuk. Siapin resin yang udah tadi kita aduk dan sekarang bakal aku tambahin pewarna. Berhubung warna butter itu nggak bening, di sini aku tambahin pigmen warna putih supaya warnanya sedikit buram kayak jelly gitu. Untuk pewarna putihnya sendiri itu jangan terlalu banyak ya, berhubung warna butter juga bukan yang pekat banget. Setelah itu bisa kalian aduk dan lanjut untuk ditambahin pewarna. Di sini aku ada masukin warna kuning dan juga warna oranye. Untuk ngewarnainnya di sini aku pakai soft pastel, jadi bentuknya itu kayak bubuk. Tapi bisa juga kok kalau kalian mau pakai pigmen yang cair. Di sini kalian tambah-tambahin aja pigmen warnanya sampai menurut kalian warnanya itu udah pas. Kalau udah, sekarang siapin cetakannya. Berhubung logo butter itu bentuknya hati, di sini aku bakal siapin cetakan yang bentuk hati. Kalau udah, tinggal kalian tuang aja deh resin ke dalamnya. Setelah selesai dituang, bisa kalian tunggu sampai kering, dan supaya nggak kemasukan debu, itu bakal aku tutup di bagian atasnya. Pengeringannya itu ada 2 cara. Yang pertama, itu di oven 80 derajat Celcius selama 1-1,5 jam, tapi kalau di sini aku pakai yang manual aja, yaitu selama 8 jam. Setelah kering, ini bisa langsung kalian keluarin dari cetakannya aja. Lanjut siapin kertas, setelah itu kalian gambar bentuk hatinya di atas kertas itu. Nantinya ini bakal membantu untuk buat lelehan butter di samping-sampingnya. Untuk buat lelehan menteganya sendiri, di sini aku udah campur resin lainnya. Ini aku tuang aja di atas file folder, dan setelah itu aku pakai stick es krim untuk menyebarin resinnya itu. Pastikan resinnya lebih lebar daripada bentuk hatinya ya. Kalau udah, kalian biarin aja selama 45 menit sampai 1 jam supaya nanti resinnya jadi sedikit mengeras gitu. Untuk bentuk hatinya di sini kalian bisa pakai amplas supaya bagian bawahnya kasar sehingga nanti bisa ditempelin di atas lelehan. Ini setelah kurang lebih 1 jam, aku langsung taruh aja di atas lelehan yang tadi.
Karena lelehan itu udah sedikit mengeras, jadi nanti dia nggak bakal berubah-berubah bentuk lagi. Supaya bentuk hati dan lelehannya kelihatan menyatu, kalian bisa pakai tusuk gigi atau sedotan untuk nyatuin mereka kayak gini. Setelah itu dibiarin sampai kering deh. Ini udah besoknya dan udah kering, kalian bisa masukin manik-manik, glitter, dan lain-lain ke dalamnya supaya nanti bisa jadi shaker. Untuk manik-maniknya di sini aku pakai tema warna kuning dan juga ada yang putih. Lanjut, ini huruf yang kemarin kita keringin, sekarang udah kering dan bisa kita pakai. Sebelum menempelin hurufnya, pertama kita bakal tutup dulu shakernya. Di bagian atas bisa kalian taruh resin, ini sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Dan kalau udah kalian taruh resin, di atasnya ditutup lagi pakai plastik mika yang udah dipotong bentuk hati. Kalau seandainya ada sedikit gelembung alias tempat yang kosong, ini kalian tekan-tekan aja. Lanjut, bagian tengahnya aku kasih sedikit resin, dan di atasnya bisa langsung ditaruhin huruf yang udah dikeringin tadi. Ini aku biarin sampai kering lagi, dan setelah itu berhubung aku pengen buat ini jadi gantungan kunci, bagian atasnya bakal aku bor pakai bor kecil. Dan untuk dibuat jadi gantungan kunci, bagian atasnya ditambahin ice screw kayak gini ya. Sekarang kita ke tahap terakhir yaitu doming alias nutupin bagian atasnya. Sebelum mulai, aku bakal ukur resinnya dulu. Sekali lagi, ini pakai perbandingan 3:1, dan kalau aku sukanya itu mulai dari ngukur hardenernya alias part B-nya dulu, baru part A. Oh iya, ngomong-ngomong buat kalian yang kepengen beli resin, aku punya kode voucher loh buat kalian. Jadi, kalian bisa dapat potongan waktu pembelian. Jangan lupa dicek. Selain resin yang aku pakai, itu ada jenis resin lainnya juga loh. Yang pertama itu Likal 1079, ini itu lentur indoor, sedangkan yang satunya adalah Likal 6079 yang lentur outdoor. Setelah selesai diaduk, ini aku ambil sedikit untuk ngelem ice screw-nya, dan sisanya langsung deh aku tuang di atasnya. Teknik ini itu namanya teknik doming. Ini aku tuang resinnya di bagian tengah, dan setelah itu aku lebarin ke samping-samping pakai stik es krim. Ini itu yang bakal bikin resin kalian permukaannya jadi cembung. Kalau udah tinggal dibiarin aja sampai kering selama 8 jam. Dan setelah kering, ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Lucu banget gak sih? Aku tuh suka banget sama hasilnya. Sebelum videonya selesai, aku mau kasih review jujur aku tentang resin ini dulu ya. Jadi, kalau menurut tokonya, resin mereka itu punya 3 keunggulan. Yang pertama adalah bening paling sempurna, yang kedua tidak cepat menguning, dan yang ketiga adalah tidak berbau. Kalau untuk bening paling sempurna, itu aku setuju banget. Karena hasil dari resinnya tuh bener-bener bagus dan bening. Sebelumnya, aku belum pernah kayaknya nemuin resin yang sebening ini. Untuk klaim kedua yang tidak cepat menguning, ini aku belum bisa jawab, karena biasanya perlu waktu tahun-tahunan untuk lihat itu. Dan klaim terakhir adalah tidak berbau. Kalau resin, itu pastinya dia tetap ada baunya, jadi bukan yang benar-benar gak ada bau sama sekali, tapi resin dari distributor epoxy resin ini baunya gak menyengat. Jadi kalau kalian pakai masker, itu bahkan gak kecium sama sekali. Jadi itu dia untuk tutorial dan review resin hari ini. Semoga bisa membantu. Kalau kalian kepengen lihat tutorial resin lainnya, bisa banget langsung komen di bawah. Semoga kalian suka video hari ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!